Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan berikan kesempatan hak istimewa untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan di dalam sebuah komunitas gereja. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, kesehatan, segala kebutuhan kami yang Kau cukupkan hingga pada detik ini. Saat ini kami mengingat Tuhan teman-teman kami yang sedang holiday, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai, Tuhan jaga. Kami juga mengingat jemaat yang sedang dalam duka cita, baik untuk keluarga Daniel Dangka, ya Tuhan, untuk kepergian mamanya, dan juga untuk keluarga Pak Rudi dan Bu Mimi, di mana Mama terkasih telah Engkau panggil. Tuhan, berikan penghiburan sejati untuk mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang berkunjung kepada orang tua yang sedang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan kesehatan. Kami ingat Om Cia, ya Tuhan, Papa dari Toto, kiranya Tuhan berikan pemulihan yang terbaik. Juga berdoa untuk Tante Lani, Mama dari Ida, agar Tuhan juga terus menyatakan belas kasihan dan pertolongan. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini ketika kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Roh Kudus berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan segala kebenaran-Mu. Secara khusus hari ini ketika kami bicara tentang gereja dan persekutuan orang-orang percaya. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar pengakuan iman rasuli yang ke-8, yaitu aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, dan kalimat persekutuan orang kudus. I believe in the Holy Catholic Church and communion of saints. Bapak Ibu Saudara, perhatikan beberapa kalimat ini yang seringkali terdengar dalam dunia sekarang ini. I like Jesus, but I don't care for the church. I believe in God, but I don't believe in the church. I am spiritual, but I'm not religious, so I don't go to church. Ini kalimat-kalimat tren hari ini. The church is full of hypocrite. I can worship God on the golf course. That is my church. Jadi hari Minggu banyak orang tidak ke gereja, main golf dan sebagainya. I believe in my own way. I don't need to go to church and have someone to tell me what to believe. The church is just after my money. I hate the organized church. Saudara, ini kalimat-kalimat yang tren diucapkan banyak orang yang menjadi alasan bagi mereka mengapa mereka tidak ke gereja. Saudara, apa itu gereja? What is church? Gereja kita tahu berasal dari bahasa Yunani ekklesia, yang berarti call out, dipanggil keluar. Atau dengan kata lain, gereja itu adalah sekumpulan orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dari dunia ini untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi keluarga Allah. Itu gereja. Definisi ini memberitahukan kita paling sedikit ada 2 fakta kunci tentang gereja. Pertama, dikatakan gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu bukan bangunannya. Gedung gereja itu dibangun dari batu-batu yang mati. Ini batu-batu yang mati. Tetapi gereja yang sesungguhnya dibangun dari batu-batu yang hidup. Misalnya 1 Petrus 2:5 mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita semua dipanggil Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, ditebus Tuhan untuk membangun sebuah bangunan rohani, yaitu gereja. Jadi ketika kita berkumpul, bukan soal gedungnya. Gedungnya boleh di mana saja. Di lapangan terbuka boleh, di garasi boleh, di gudang boleh, dimanapun kita boleh, di diskotik juga boleh kebaktian. Bukan soal tempatnya, tapi soal orang-orangnya. Itu esensi gereja. Kedua, the church is not a denomination. Gereja bukan bicara soal denominasi. Kita sering menyebut gereja Metodis, gereja Anglican, gereja Reform, gereja Presbyterian. Namun tidak ada istilah seperti itu yang kita temukan dalam Alkitab. Di Alkitab kita nggak menemukan namanya gereja Reform, nggak ada. Gereja Presby nggak ada, gereja Baptis nggak ada, gereja Anglican nggak ada. Tidak ada istilah-istilah seperti itu, kelompok-kelompok seperti itu di dalam gereja. Apalagi di sorga, kita nggak akan ketemu, saudara. Di pintu sorga kita tidak akan ditanya, kamu anggota gereja mana? Tidak, saudara.
itu semua bukan esensi. Karena gereja bukan soal denominasi. Saudara, I believe in church. Aku percaya kepada gereja. Ungkapan ini tidak terlalu nyaman bagi banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, termasuk kita. Mengapa? Karena mereka bisa menunjuk tentang politik dalam gereja. Gereja ada banyak politiknya. Gereja ada perebutan kekuasaan. Gereja ada skandal seks dan uang. Gereja ada sex abuse terhadap anak-anak. Itu semua fakta yang terjadi, saudara. Apabila kita hanya menjadi penonton dari luar dan tidak berbagian di dalam beribadah di dalam gereja, maka gereja akan nampak begitu sejuk, begitu indah, begitu teduh. Kalau kita jalan-jalan, apalagi kalau kita ke daerah dekat pantai atau pegunungan, lalu dari jauh kita melihat ada gedung gereja, ada salibnya, rasanya hati itu damai, tenang, sejuk melihat gedung gereja. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam gereja, maka kita akan melihat ada fakta-fakta yang akan sangat mengecewakan. Tetapi sesungguhnya dalam setiap gereja, tanpa kecuali kita akan menemukan orang-orang yang disebut sebagai difficult people, contentious people, artinya orang yang selalu siap mau bertanding, mau berkelahi, mau cari gara-gara. Itu contentious people. Mean spirit people, greedy people, undiscernible people, unkind people, thoughtless people, critical people, angry people. Itu segala macam jenis orang-orang itu ada di gereja. Semakin besar gereja, semakin banyak jenis orang-orangnya. Kalau gerejanya kecil, mungkin tipe-tipe orang tertentu ya nggak banyak karena jumlahnya kecil. Tapi gereja kalau semakin besar, akan semakin banyak tipikal orang-orang tertentu yang bisa kita temukan di dalam gereja. Apabila kita mengatakan gak ada itu, mana mungkin gereja ada orang-orang seperti ini. Saudara, saya rasa kalau kita bilang tidak ada, satu cara untuk mengetahui tentang kebenaran itu adalah kita bercermin. Maka kita akan menyadari bahwa gereja ada orang-orang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bercermin kita tahu bahwa sebetulnya kita semua itu berbagian di dalamnya. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan kasih karunia dari Allah. The problem of the church is the problem of the people. Masalah gereja itu ada masalah orangnya. Sehingga ada orang mengatakan, kalau masalah gereja adalah orangnya, singkirkan orang-orang dari gereja. Persoalannya adalah, kalau semua orang disingkirkan dari gereja, semua orang bermasalah disingkirkan dari gereja, kosong gereja. Karena setiap orang bermasalah, setiap kita bermasalah, saya bermasalah, Anda juga bermasalah. Kalau semua disingkirkan, gereja ini tutup, kosong. Oleh karena itu saudara, pengakuan iman rasuli ini ingin menantang kita semua untuk mengaku iman bahwa kita percaya akan gereja yang kudus dan am. I believe in the Holy Catholic Church. Sama seperti kita mengaku I believe in Jesus Christ our Lord. Kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, maka kita juga harus mengaku bahwa kita percaya kepada gereja. Kalau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga harus mengaku bahwa kita percaya kepada gereja. Apapun kondisi gereja. Gereja eksis selama berabad-abad sampai hari ini. Sejak Yesus Kristus mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, menyatakan diri kepada murid-muridnya, gereja sudah ada. Dan gereja ada sampai hari ini. Dan gereja akan tetap ada sampai Yesus Kristus datang kedua kali untuk menjemput gerejanya. Ada 4 istilah yang dipakai untuk menggambarkan tentang apa itu gereja. Pertama, gereja itu satu. The church is one. Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus ada Tuhan, aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan itu berkata, I will build my church. Kata church di sini dalam bentuk singular. Berarti apa? Gereja itu satu di hadapan Tuhan.
Ini berarti hanya ada satu gereja yang sejati. The oneness of the church is the basis of the true unity. Kesatuan dari gereja itu sangat ditekankan oleh Tuhan. Paulus menjelaskan dasar dari kesatuan ini di dalam Efesus 4 ayat 4 hingga 6. Ada 6 kali kata one, satu itu dipakai. Misalnya dikatakan, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah di atas semua dan di dalam semua. The church is one because it is built on Jesus Christ. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Gereja itu satu. Kristus adalah kepala, Kristus adalah dasarnya, dan kita semua ada anggota tubuhnya. Satu tubuh. Gereja itu satu. Walaupun denominasinya beda-beda, gereja satu. Jadi saudara, hanya ada satu gereja karena kita hanya memiliki satu Tuhan. The church is one because Christ is one. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Kita tidak diminta untuk menciptakan kesatuan, karena Allah sudah menciptakan kesatuan itu di dalam Kristus. Panggilan dari kita adalah menghidupi dan memelihara kesatuan yang telah diciptakan Allah di antara orang-orang percaya. Ketika kita mengatakan bahwa gereja itu satu, maka sebetulnya gereja apa yang kita maksudkan di sini? Maksudnya adalah gereja yang dinyatakan di dalam perjanjian baru, yaitu setiap orang yang telah dipanggil keluar dari dunia ini untuk percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus adalah anggota gereja sejati, tidak peduli apa denominasinya. Ini esensinya gereja. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah anggota gereja sejati. Tidak peduli dia itu dari denominasi mana. Dia itu dari gereja Anglican, dia itu dari gereja Seventh Day Adventist, dia itu gereja Baptis, dia itu gereja Lutheran, dia itu gereja mana, termasuk Katolik. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah gereja. Tidak semua gereja atau denominasi memiliki kesepakatan dalam semua ajaran Kristen. Namun kita harus bisa membedakan mana primary teaching, yaitu core belief, inti ajaran iman, dan mana secondary atau contemporary atau complementary teaching. Saudara, kenapa gereja terpecah-pecah? Kenapa gereja nggak bisa kerjasama? Kenapa antar pendeta pun nggak bisa kerjasama? Saudara, karena seringkali kita punya pemahaman yang keliru, saudara. Inti dari gereja adalah orang-orang yang memiliki core belief, inti iman Kristen yang sama. Apa inti iman Kristen? Percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita. Percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Percaya bahwa gereja ada tubuh Kristus. Kalau kita mempercayai beberapa poin ini, maka ini ada inti ajaran. Semua orang yang mengakui beberapa poin ini, pertama, percaya Allah Tritunggal. Percaya Yesus Kristus satu-satunya jalan juru selamat. Percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Percaya tentang gereja, percaya tentang Roh Kudus. Kalau percaya tentang Yesus akan datang kedua kali. Kalau ada orang Kristen yang percaya poin-poin ini, tidak peduli dia berasal dari gereja mana, mereka adalah umat Tuhan. Mereka ada gereja sejati. Karena itu adalah primary teaching. Yang secondary teaching nggak usah dipersoalkan. Baptisan ada mengatakan mesti dipercik, ada mengatakan mesti diselam. Ada gereja yang berbahasa roh, ada yang tidak. Bagi saya itu bukan persoalan. Ada gereja yang mengatakan perjamuan kudus mesti setiap minggu, ada mengatakan cukup sebulan sekali, ada setahun sekali. Tidak peduli.
Yang penting punya pemahaman iman yang dasar yang sama. Bagi saya itu ada gereja. Kalau kita tidak punya pemahaman ini, maka setiap kali kita ketemu orang akan tanya, kamu berasal dari gereja mana? Oh, kamu gereja itu ya. Oh, kamu gereja itu bukan Alkitabiah, itu gereja sesat. Jadi kita gampang menyesatkan, saudara. Bahkan ada pendeta tidak mau ketemu, hanya sama-sama pendeta nggak mau ketemu hanya karena denominasi gereja, ajarannya beda. Kita boleh berbeda dalam hal-hal yang menyangkut secondary teaching. Tetap asalkan kita semua sepakat tentang primary teaching sebagai inti dari iman Kristen kita. Itu pegangan saya. Dan saya harap itu menjadi pemahaman kita semua. Kalau tidak, kita akan cenderung membeda-bedakan dan terpecah-pecah. Mengatakan kita yang benar, orang lain yang salah. Kita yang sesuai Alkitab, yang lain tidak sesuai Alkitab. Itu bukan spirit yang Tuhan mau dari kita sebagai gereja. Apabila kita sepakat tentang hal ini, maka menjadi orang Kristen itu yang utama, dan semua yang lain itu secondary. Percaya Yesus Kristus itu yang utama, yang lain itu secondary. Christian first, Baptis itu second. Menjadi orang Kristen itu yang utama, anggota gereja Metodis itu yang kedua. Menjadi orang Kristen itu yang utama. Mau menjadi anggota gereja Reform, Presbyterian itu nomor 2 atau kesekian. Menjadi orang Kristen itu yang utama. Menjadi anggota gereja Anglican itu yang kesekian. Itu nggak penting, saudara, mau jadi anggota gereja mana. Yang penting kita punya iman sebagai orang Kristen kepada Allah yang benar. Itu yang penting. Yang kedua sekarang, the church is holy. Tadi kita mengatakan pertama, gereja digambarkan sebagai the church is one. Sekarang kedua, gereja disebut sebagai holy, kudus. Istilah Katolik di sini bukan bicara tentang gereja Katolik. Oke, istilah Katolik di sini punya pengertian universal atau am. Ini berarti gereja atau pesan Injil adalah untuk semua orang dimanapun, untuk setiap generasi dan untuk setiap situasi. Kita menyaksikan penekanan ini dalam banyak tempat dalam Alkitab. Misalnya Markus 16 ayat 15 dikatakan Tuhan Yesus memerintahkan untuk pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Matius 28 Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Lukas 24 ayat 47 Kristus berkata, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa. Jadi Katolik di sini berarti kita dipanggil untuk memberitakan Injil dengan segala sarana, menjangkau sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin tempat, agar melalui kasih karunia Allah kita bisa membawa sebanyak mungkin orang kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu namanya gereja yang kudus. Yang ketiga, gambaran tentang gereja dikatakan gereja itu apostolik. Gereja itu rasuli. Gereja disebut apostolik karena gereja mengikuti iman yang dikobarkan oleh para rasul-rasul Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan, orang-orang yang percaya pada hari Pentakosta itu ada 3.000 orang bertobat waktu itu. Dan dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Itu pengajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan itu diteruskan kepada kita. Oke? Jadi apa itu gereja, saudara? Gereja itu adalah worldwide body of the true believer in Jesus. Gereja adalah who go against the flow of society. Gereja adalah orang-orang yang whose faith is based on the Bible. Dan gereja itu adalah orang-orang yang preach the gospel to every nation. Ada beberapa implikasi dari kebenaran ini. Gereja itu one, gereja itu holy, gereja itu apostolik. Ada beberapa implikasi dari kebenaran ini. Pertama, we are part of something big, much bigger than us. Kita adalah bagian dari sebuah bala tentara sorga, bala tentara Allah yang sangat besar, yang terbentang di seluruh muka bumi ini. Kita ada bagian dari orang-orang percaya yang sangat besar, yang melampaui sejarah, melampaui abad, melampaui waktu, melampaui tempat. Dan kita ada di sini
sebagai panggilan Tuhan kepada kita bersama dengan gereja-gereja lain untuk menjalankan misi Allah. Setiap gereja punya tugas dari Tuhan. Setiap gereja menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Tidak peduli gereja besar atau gereja kecil. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kedua, kita membutuhkan satu sama lain. We need each other. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengan saudara-saudari seiman kita di gereja. Baik di gereja lokal seperti kita, ILC, ataupun gereja lebih besar, gereja-gereja lain yang lebih besar yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk apa? Bekerja sama karena kita saling membutuhkan. Ketiga, kita membutuhkan gereja dan gereja juga membutuhkan kita. Kalimat terakhir dari Cyprian mengatakan apa? He who has God for his father has the church for his mother. Kalau kita mengaku Allah sebagai Bapa kita, maka kita harus percaya bahwa gereja adalah ibunya kita. Karena gereja memelihara kita. Gereja yang mendoakan kita. Gereja yang mengajar kita supaya kita tidak menyeleweng. Gereja menghibur kita ketika kita sedih. Gereja yang membangun, membuat kita bertumbuh, saudara. Kalau kita percaya Allah adalah Bapa kita, maka kita harus percaya gereja adalah ibunya kita, ibu kita. Ini kata Bapak Gereja Cyprian. We cannot turn away from the church. Kita tidak bisa berpaling dari gereja. We must believe in one holy Catholic Apostolic Church. We must believe in the weak and fallible local church. Saudara, kita harus percaya dalam tanda kutip gereja dengan realitanya bahwa gereja itu lemah, gampang pecah, dan gampang jatuh. We cannot turn away because the church is imperfect. If we turn away from the church, we turn away from Jesus himself, because the church is the body of Christ on earth. Saudara, kita tidak bisa berpaling dari gereja hanya karena gereja ada cacatnya, ada celahnya, ada masalahnya. Kalau kita berpaling dari gereja, berarti sama saja dengan kita berpaling dari Yesus. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, Aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalimat ini penting. Aku akan mendirikan gerejaku. I will build my church. Tapi kalimat berikutnya mengatakan apa? Alam maut, kuasa kematian, kuasa kegelapan tidak akan menguasainya. Ini bicara tentang gereja diprotek oleh Tuhan Yesus. Sekalipun gereja penuh masalah, penuh cacat celah, penuh dengan skandal, tapi Yesus Kristus memeliharanya. Alam maut tidak akan menguasainya. Apa artinya? Artinya adalah gereja terpecah-pecah dan lemah. Itu realita. Tetapi gereja akan tetap eksis. Para pemimpin gereja sering gagal dan jatuh, tetapi gereja akan tetap eksis. Terkadang ibadah-ibadah di gereja kering dan membosankan, tetapi gereja akan tetap eksis. Gedung-gedung gereja barangkali kosong, ada banyak gedung gereja dijual, tetapi gereja akan tetap eksis. Jemaat datang dan pergi, keluar masuk, tetapi gereja akan tetap eksis. Pendeta datang dan pergi, tetapi gereja akan tetap eksis. Ada jemaat yang menjadi mangsa, korban dari ajaran palsu, tetapi gereja akan tetap eksis. Para pemimpin mengecewakan kita, tetapi gereja akan tetap eksis. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang menjanjikannya. Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pray for the church, love the church, join the church, serve the church, support the church, get involved in the church. Mengapa? Because Jesus is here. Yesus ada di gereja. Saudara, ada seorang anak muda datang kepada pendetanya dan berkata, Pak Pendeta, mulai minggu depan saya tidak akan lagi ke gereja.
Pendetanya bertanya, oh begitu? Kenapa? Apa alasannya? Saya setiap minggu melihat itu ibu-ibu suka gosipin orang. Saya setiap minggu melihat itu ada orang yang selalu ngomongnya nggak enak, selalu mau ajak berantem. Itu saya melihat itu yang bertugas itu nggak bagus, yang nyanyi nggak bagus, yang main musik, yang apa-apa pokoknya nggak bagus, ibadah membosankan. Saya melihat ini, saya melihat itu, saya melihat itu, semua mengecewakan. Maka saya memutuskan saya tidak lagi ke gereja. Pak Pendeta kemudian mengatakan, oke, tapi saya minta kamu melakukan sesuatu sebelum kamu tinggalkan gereja. Oke, apa itu Pak Pendeta? Ini, kamu tolong ke dapur, ambil satu gelas dan kamu isi air sampai penuh. Dan saya minta supaya kamu bawa gelas itu lalu berjalan keliling gedung gereja sebanyak 3 kali tanpa menumpahkan air di gelas itu. Kalau kamu sudah melakukannya itu, kamu boleh tinggalkan gereja. Wah, pemuda itu mengatakan, oh gampang sekali. Lalu dia ke dapur, ambil gelas, isi penuh, lalu dia berjalan mengelilingi gereja itu 3 kali. Perhatikan terus, 3 kali mengelilingi gereja tanpa ada air yang tumpah. Setelah selesai dia berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya sudah melakukan tugas saya. Saya boleh tinggalkan gereja. Tapi sebelumnya Pak Pendeta bertanya, waktu kamu sedang mengambil gelas itu, memegangnya dan mengelilingi gereja sebanyak 3 kali, apakah kamu melihat ada orang sedang gosip? Enggak ada Pak Pendeta. Apakah kamu perhatikan orang yang kata-katanya tidak mengenakan? Tidak Pak Pendeta. Apakah kamu melihat hal-hal lagi negatif yang lain di gereja? Enggak ada Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta mengatakan, iya, kamu tidak melihat hal-hal yang negatif itu oleh karena kamu berfokus kepada tugas kamu. Bagaimana kamu bisa mengelilingi gedung gereja tanpa menumpahkan air di gelas tersebut. Lalu di situ pendeta mengatakan, ketika engkau datang ke gereja, kalau engkau datang dan engkau menyadari bahwa Yesus ada di sini, fokusmu adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu tidak akan peduli dengan hal-hal yang lain. Ketika fokus kamu kepada hal-hal yang lain, hal-hal yang negatif, tidak kepada Yesus Kristus, maka kamu akan kecewa. Dan ketika engkau pergi ke gereja yang lain, engkau akan menemukan masalah yang sama. Lalu engkau tinggalkan gereja itu, lalu pindah lagi ke gereja yang lain, kamu akan menemukan masalah yang sama. Kamu akan temukan masalah yang sama di gereja lain. Kenapa? Karena fokus kamu bukan pada Yesus. Karena fokus kamu kepada hal-hal yang lain. Sekarang terakhir, I believe in the communion of saints. Singkat saja saudara, apa arti communion of the saints? Kata communion, persekutuan, itu adalah koinonia. Dan koinonia artinya adalah partnership, fellowship, and relationship saudara. Ketika bicara tentang communion of the saints, kita bicara 2 hal. Pertama, we have communion with God. Persekutuan orang-orang kudus didasarkan pada persekutuan kita dengan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 1-4 mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Persekutuan orang kudus pertama-tama didasarkan dengan persekutuan kita dengan Allah. Dan yang kedua, we have communion with each other. Jadi persekutuan dengan Tuhan vertikal dan juga persekutuan kita dengan sesama saudara seiman. Persekutuan kita sesama saudara seiman itu memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama, the communion of saints here di sini. Persekutuan kita dengan orang-orang percaya di sini, di dunia ini. Baik di gereja lokal IRC, maupun persekutuan kita dengan orang Kristen di gereja-gereja lain, atau di tempat kerja kita, di lingkungan kita. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia dari dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan orang kudus di sini adalah persekutuan yang diikat oleh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi,
Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi persekutuan antar sesama orang percaya itu pertama, yaitu dikatakan di sini persekutuan yang ada di gereja lokal, persekutuan kita dengan sesama saudara seiman. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua yaitu persekutuan orang dengan orang kudus di sana, yaitu communion of the saint there. Di sana itu apa? Di sana yaitu orang-orang percaya yang mungkin sudah meninggal, sudah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Dan persekutuan kita dengan segala orang percaya dari segala abad dan tempat. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Communion of Saint Deal itu berbicara tentang persekutuan kita dengan orang-orang kudus yang ada di sorga, yaitu mereka yang sudah terlebih dahulu pergi menghadap Tuhan. Nanti waktu Yesus Kristus datang kedua kali, ketika kita dipersatukan di hadapan Yesus, maka semua orang percaya dari zaman Adam dan Hawa sampai pada akhir zaman waktu Yesus Kristus datang, itu akan dikumpulkan bersama-sama. Itu adalah persekutuan orang kudus di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui khotbah pembinaan hari ini, I believe in the Holy Catholic Church dan Communion of Saints bisa menolong kita. Sekalipun gereja ada banyak cacat dan celahnya, ada banyak hal yang mengecewakan, tapi ingat, gereja ada tubuh Kristus. Dan marilah kita berfokus kepada Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita boleh berbagian di dalam membangun tubuh Kristus, membangun gereja secara khusus dalam konteks kita, yaitu gereja di mana kita beribadah setiap minggu. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan kepada kami apa esensi dari gereja. Gereja didirikan di atas dasar pengakuan iman dari Petrus, yaitu Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat dari Allah. Dan setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, maka setiap orang menjadi anggota dari gereja yang sejati. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan tolong supaya kami boleh memahami kebenaran ini, bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, baik mereka sudah dipanggil oleh Tuhan maupun mereka masih hidup sampai saat ini, semua adalah umat Tuhan dan murid Tuhan yang sejati. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Sekalipun di dalam gereja ada banyak kelemahan, di gereja terjadi skandal, di gereja terjadi perpecahan, di gereja ada banyak masalah, tetapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tapi Tuhan akan tetap memelihara gereja, karena Kristus lebih besar daripada segala kelemahan manusia, kelemahan dari anak-anak Tuhan. Dan Engkau akan terus pelihara gereja, akan terus ada sampai waktu Yesus Kristus datang untuk menjemput mempelainya, yaitu menjemput kami, menjemput gereja. Tuhan pimpin dan tolong. Sekalipun di gereja ada banyak cacat celah, kelemahan, dan ada banyak hal yang mengecewakan, tapi ajar kami untuk berfokus kepada Tuhan. Ajar kami untuk menyadari bahwa setiap gereja dimanapun, semua gereja punya pergumulannya masing-masing. Dan biarlah dimanapun Tuhan tempatkan kami, ajar kami untuk berperan serta di dalamnya, untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif, untuk boleh berbagi yang membangun, mendukung gereja, menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada setiap gereja. Dengarkan doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.